Kan begitu? Baru kita tanya, mereka niatnya di mana? Ada yang bilang di rumah, ada yang bilang di jalan. Kalaulah niatnya tadi di rumah, cocok nggak dengan hadis ini tadi? Tidak. Inilah beda kita dengan Wahabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman aswaja dimanapun kalian berada, mari kita dakwahkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau di Indonesia ini khususnya mazhab Syafi'i, dengan cara ya di like, ya, di subscribe dan di share. Gitu aja lah. Wallahu a'lam. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Hanya saja segala amal itu dengan niat, dan hanya saja bagi tiap-tiap orang itu apa yang ia niatkan. Hanya saja segala amal itu wajib dengan niat. Nah, siapa yang bilang? Nabi. Hanya saja segala amal itu wajib dengan niat. Nabi jelaskan apa tidak? Nabi jelaskan tidak ada amalan yang tidak wajib dengan niat. Berarti wajib. Jadi kalau ada amal tak pakai niat gimana? Gak sah. Tidak sah. Sambung kaji kemarin. Ya kan begitu? Sambung kaji kemarin. Apa sambung kaji kemarin? Katanya Rasul tidak ngajarkan niat. Hanya Rasul ngajarkan doa. Kan begitu? Walaupun tidak seluruh Wahabi berkata seperti itu, tapi yang kita bantah yang berkata. Kalau yang enggak berkata, ngapain kita bantah? Ada Wahabi jalan, dia baik-baik. Awak bantah apa enggak? Enggak. Jadi yang kita bantah yang mana? Yang melawan. Iya. Wahabi yang ngejek. Kan itu yang kita bantah. Kalau Wahabi yang baik-baik, awak pun hormat. Artinya keberadaan kita bukan untuk berperang. Kalau dia ngejek, kita bantah celaannya. Begitu. Celaannya kita bantah. Itu pun bantah, bukan bantah asal bantah. Dia mencela bahwa kita ibadah tanpa dalil. Kita tunjukkan. Nah, Nabi bilang segala amal itu wajib dengan niat. Segala amal. Kita ambil dari kata segala beberapa contoh. Pertama, sholat amal nggak? Amal. Ketika Nabi bilang ini segala amal wajib dengan niat, sholat wajib nggak dengan niat? Wajib. Wudu amal nggak? Amal. Wajib nggak niat? Wajib. Tayamum Amal. wajib nggak dengan niat? Wajib. Kalau sempat Nabi bilang tiap-tiapnya, panjang kali lah. Tayamum niat, wudu niat, ini. Itulah tugas ulama, menjelaskan itu. Artinya tak boleh kita sholat kalau tanpa niat. Terus bagaimana sholat orang itu? Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan hanya saja bagi tiap-tiap seseorang manawa apa yang telah dia niatkan. Artinya kabulnya sholat itu ya besar ketergantungan pada niat. Cuman jangan niat toh. Berarti kalau begitu penting nggak niat? Penting. Kalau penting niat berdasarkan keterangan ini, benar apa tidak bagi Wahabi yang mengatakan kemarin bahwa sesungguhnya Rasul tidak mengajarkan niat, yang diajarkan Rasul cuma doa? Dari sini dapat kita hakimi pernyataan mereka itu jahil. Ya. Nah, pernyataan mereka itu jahil. Oke, sampai di sini sudah kita akui sholat wajib dengan niat.
Wajib. Nah, ulama mengatakan niat itu qasdus syai', mengqasad sesuatu, muqtarinan, lagi menyertai dengan perbuatan. Nah, pernyataan ulama tersebut, niat itu mengqasad sesuatu lagi menyertai perbuatan. Pertanyaannya adalah, itu didukung dalil apa tidak? Didukung dalil. Jangan main asal didukung, kita cek dalil yang mana mendukung bahwa sesungguhnya niat itu menyertai perbuatan. Karena ketika digambarkan niat itu menyertai perbuatan, niat itu di dalam takbir. Kalau sebelum takbir belum menyertai, ya. Kalau sebelum takbir, kapan baru jatuh beserta? Ketika takbir. Kan begitu. Nah, mana dalil yang mendukungnya? Kita lihat, hanya saja segala amal. Solat amal apa tidak? Amal. Nah, permulaan solat apa? Takbir. Permulaan solat. Takbir. Kalau belum takbir, belum solat. Nah, misalnya saya berdiri, ini udah solat apa belum? Belum. Mungkin kalau kita cek dengan hadis tadi, nah, ada nggak segala berdiri dengan niat? Ada nggak? Tidak. Misalnya saya takbir, tapi bukan takbir solat. Ya, misalnya saya takbir, Allahu Akbar, gitu, bukan takbir solat. Nah, masuk amal apa tidak? Yang kita maksud tadi? Tidak. Nah, kalau yang kita bahas solat, baru terjadi solat ketika dia takbir solat, baru jatuh dia sebagai amal solat. Ketika Nabi mengatakan segala amal wajib dengan niat, berarti wajiblah niat itu di dalam takbiratul ihram. Jadi apa yang dikatakan ulama cocok dengan dalil ini. Nah, setelah cocok baru kita tanya, solat yang kita kerjakan tadi tergantung dengan niat apa tidak? Tergantung dengan niat. Maka itulah sebabnya kita Aswaja ini selalu menekankan cara atau ilmu berniat di dalam solat. Datang Wahabi mempraktekkan nggak begitu. Begitu berdiri langsung takbir. Ada nggak hadisnya? Ada. Iza kumta ila sholah fakab. Apabila engkau telah berdiri solat, maka bertakbirlah. Memang itu hadis. Baru kita tanya, ini hadis menjelaskan kaifiyat solat? Artinya siapa yang tidak begitu tak boleh? Atau hadis menjelaskan habis berdiri takbir? Karena kalau disebutkan kaifiyat solat, ya, maka salah orang yang habis berdiri A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, berarti salah. Karena kata hadis tadi habis berdiri takbir, berarti salah dia itu. Nah, datang yang satu bukan begitu. Begitu habis berdiri sholat, matikan HP. Salah nggak? Salah juga, karena habis berdiri takbir. Maka kita tanya, perintah itu menyebutkan kaifiyat sholat sehingga orang harus begitu seperti Wahabi? Kan begitu? Baru kita tanya, mereka niatnya di mana? Ada yang bilang di rumah, ada yang bilang di jalan. Kalaulah niatnya tadi di rumah, cocok nggak dengan hadis ini tadi? Tidak. Inilah beda kita dengan Wahabi.